Alokasi networknya 192.168.5.0 yang bisa menjadi gateway 5.1. Ini kita masukkan FA00 192.168.5.1. Kemudian netmasknya 192. Belum. Ya, ini ya. Belum on ya. Oke. Nah, sekarang di sisi laptop kita cek dulu laptopnya sudah ada tidak interface ininya buat menangkap sinyal. Nah, kalau belum ada kita tambahkan. Nah, ini kebetulan yang terpasang masih LAN. Kita harus off-kan dulu. Off, ganti, masukkan WPC 300. Setelah itu di-on-kan kembali. Kita siapkan dulu semua. Off, kemudian diganti dengan WPC 300 on. Ini sama. Off 300 on. Stop. Physical off on. Nah, sudah semua perangkat klien di Surabaya sudah terhubung secara wireless. Sekarang kita lakukan pengaturan di sisi access point ya. Nah, karena ini bisa dipastikan antara klien belum bisa ya. Kita lakukan pengaturan. Kalau kita lihat alokasi seperti ini, berarti kita harus melakukan konfigurasi secara manual ya, yang pakai DHCP. Nah, kita cek lagi di routernya kita. Nah, kita lihat di GUI-nya ya. Router IP routernya yang default itu adalah 01. Sedangkan di ketentuan adalah 5.1. Itu ya. Ini yang kita ganti jadi 5.2 ya, karena satu sudah terpakai. Kemudian jangan lupa disesuaikan subnet masknya. DHCP-nya lebih baik di disable saja ya, karena kita pakai manual ya. Tidak ada ketentuan ininya untuk melakukan DHCP. Sudah save. Nah, sekarang di sisi klien kita coba masukkan IP tadi. Nah, secara statik ya, 192.168.5.3 ya. Ini jangan lupa disesuaikan 192. Gateway-nya mengarah ke 192.168.5.1. Kalau sudah ya kita uji sampai tidak paketnya. Nah, sudah sukses ya. Ini kita lakukan ke semua perangkat ya. 192.168.5. Berapa sini 4 ya? 4 192. Gateway-nya 1 ya. Yang biasa jadi kendala di ini, di pengaturan IP statik ini ya. Karena kalau kita atur secara DHCP,
Saya nggak tahu kadang sukses kadang ini ya, maka saya kasih jalan biar langsung jadi ya. Kita pakai statik semua ya. Ini kita tambahkan desktop statik 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sekarang kita uji apakah semua klien sudah bisa ke gateway. Jadi kita pastikan dulu semua klien bisa ke gateway. Ini sudah ya, sukses semua. Selesai untuk pengaturan router dan sisi router dan sisi LAN, sisi WAN dan sisi LAN. Nah sekarang kita uji apakah dari server bisa mengirim ke klien yang ada di Yogyakarta. Nah fail. Kemudian dari Yogyakarta bisa mengirim ke Surabaya. Nah, fail juga. Supaya bisa terhubung, kita perlu lakukan pengaturan routing. Routing ini kemarin sudah disinggung, ada yang statik, ada yang dinamik. Kalau mau melakukan routing statik, kita harus tahu ya dari router mana kita mau mengarah ke router mana gitu ya. Yang perlu kita ketahui adalah network yang akan dituju. Kalau misalnya saya ada di Jakarta, kemudian mau ke router Yogyakarta, network untuk LAN yang di network Yogyakarta itu berapa? 192, 168, 10.32. Nah, itu yang kita masukkan di pengaturan routing kita. Kita langsung di sini aja, routingnya pakai statik. Itu yang kita masukkan. Jadi network yang dituju. Saya mau mengarah ke router Yogyakarta ya. Networknya 192, 168.10.32. Masnya jangan lupa 255.255.255.224. Next hop itu adalah router pertama yang dilalui agar sampai ke LAN Yogyakarta. Nah, kita lihat paket datanya ke sini. Nah, ini. Router yang ini IP router ini berapa? 172.16.2.2 ya. 2. Routing statik ini baru bisa berfungsi kalau router yang ada di Jakarta dan router Yogyakarta sudah saling mencatat di tabel routingnya. Berarti kita harus tambahkan juga di router Yogyakarta. Tapi ini harus kita balas, bukan sama konfigurasinya ya. Nah, kalau saya ada di router Yogyakarta, mau mengarah ke router Jakarta, lanjut ke router Jakarta, network yang akan saya tuju ini berapa? Kalau dari gambar kita 172 ke 16.1.0. Kemudian netmasknya 255.252. Next hop, berapa next hopnya? 172.16.1.1. Nah, itu ya. Kalau sudah ya kita lakukan pengujian. Apakah klien di router Yogyakarta bisa mengakses server di Jakarta? Nah, mungkin pada saat pertama kali kita coba akan ada fail. Itu proses acknowledgement ya, pencatatan ke dalam tabel routing. Kita cek. Masih fail. Nah, sebentar kita lihat apa kendalanya ya. Oh, next hop-nya salah. Next hop statik. Harus 2.1. Oh ya, ini ya 2.1 kita remove ya. 172.16.1.0. Kemudian 255.255.252. Mesoknya 172.16.2.1 ya. Oke. Ini cek, kita bisa cek pakai inspect ya. Inspect routing table 192.168.10.0
32 sudah dijangkau via 172.16.22.1. Oh, 22. Ya, 2.2 ya. Oke, ini kita inspect lagi. Routing table 172.16.10 sudah dijangkau melalui 172.16.2.1 ya. Oke. Nah, sekarang kita lakukan pengujian paket ya. Nah, ini sudah sukses. Berarti kita sudah bisa membuka IP server melalui klien dari sini, melalui IP ya. IP kita belum bisa membuka berdasarkan nama karena DNS server yang ada di router Jakarta ini belum diaktifkan. Kita coba buka 172.16.1.1. Ini kita di sini. Nah, ini kenapa? Coba kita ping ya. Ping 172.16.1.1. IP server Sudah ada replay ya? Oh, IP server berapa? 1.2 2 ya? Oke. Jadi saya tadi bukanya ke router ya, ke gateway ya. Coba kita buka 172.16.1.2. Bentar. Nah, tulisan ini adik-adik bisa ini ya, bisa custom ya. Nah, bisa. Jadi di service kemudian HTTP ini bisa diedit ya. Yang mana yang indeks ini? Ini indeks. Ini bisa diedit. Misalnya JNA B Ambon. Save. Yes. Sudah. Kalau kita akses di sini, kita refresh. Nah ini ya. Tulisan di sini bisa di custom ya. Oke. Antara Yogyakarta dengan Jakarta aman. Nah, sekarang antara Jakarta dengan Surabaya. Yang perlu pertama kita ketahui adalah networknya ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam routing statik. Network yang ada di Surabaya berapa? 192.168.5.0. Netmasknya 255.255.255.192. Next hop. Yang pertama dia lalui sebelum sampai ke Surabaya. IP router berapa? 1, 2, 3, 7. Ya. Di Yogyakarta ya. Berapa IP-nya? Yogyakarta 172 16.2.2. Kita cek lagi di table routing. Nah, ini sudah dijangkau ya lewat 22.2 ya. Karena ini yang pertama yang dia lalui. Nah, tadi syaratnya kita harus daftarkan juga di router Surabaya. Nah, kita buat langsung saja ke router Surabaya. Router Surabaya statik cek. Jakarta berapa sih networknya? 172.16.1.0. Netmasknya 255.255.255.252. Next hopnya yang pertama dia lalui. Berarti IP di router Yogyakarta. Berapa IP-nya? 172.16.3.1. Cek dulu apakah Penyaring kan kepo barang sudah dicatat di tabel routing. Tapi Nah, itu ini sudah nyampe ya. mau jelaskan. Kita boleh cek Izin pakainya. dari klien Belum kasih kirim. Surabaya ke server masih fail. Kita ulang lagi. Kalau masih fail berarti router Yogyakarta yang belum mencatat network yang ada di Surabaya ya. Yogyakarta ya. Ini kita tambahkan di sini.
di statik. Network Yogyakarta Surabaya 192.168.5.0. Kemudian netmasnya 255.255.19.2. Nextcode-nya 172.16.3.2. Add ya. Kita lakukan sebaliknya ya. Dari Surabaya ke Yogyakarta network 192.168.10.32. Netmasnya 255.255.255.224. Netscope-nya 172.16.3.1. Oke. Coba kita cek. Surabaya ke Yogyakarta. Ya, sukses. Sekarang kita coba Surabaya ke Jakarta. Nah, sukses. Ada ya? Jadi kita bekerja bertahap. Selesai IP langsung kita booting. Baru mau tahu. Terakhir DNS ya, DNS-nya diaktifkan. Jadi kita klik di service di laptop, klik DNS, kita tambahkan di sini alamat namanya dulu ya. Kita mau buat apa? Misalnya www.jnaambon.com. Kemudian IP-nya 172.16.1.2 ya. Ya benar ya. Satu dua hujan sama-sama. Oh, saya maju dulu. Itu ya. Tulis. Add. Kemudian DNS service-nya di Itu kita kerja on-kan. dari mana tuh kita kerja? Ya. Kita kirim persen. Kita coba akses dari Surabaya. Surabaya, buka www.jnaambon.com. Bisa tidak? Kenapa belum berhasil? Belum menambahkan DNS ya. Di sini ada IP DNS, ini ditambahkan DNS server 172.16.1.2. Ini harus ditambahkan ke semua klien. Bentar sih pakai kabel itu. Iya. www.jna Kayak di soal. Tapi sih kenapa GA ambon.com. salah satu. Nah, itu ya. Saya pakai Jadi lupa. Jangan. kita bisa meminimalisir kesalahan kalau kita lakukan secara bertahap ya. Oke, itu untuk routing statik. Ada ya? Routing statik. Sekarang ada boleh save pekerjaannya. Save, kita save dengan nama routing statik misalnya. Sih. Setelah itu kita save as ya. Kita coba buat yang dinamis. Routing statik ini kita save as menjadi dinamis. Kita baru mengerjakan yang statik. Sekarang kita coba membuat yang statik, yang dinamis ya. Nah, kalau sudah di rename, silakan adik-adik hapus dulu semua routingnya, routing statiknya ya. Statik dihapus, ini di remove semua, di remove. Jadi ke semua router ini belum bisa terkoneksi ya. Kita mau coba buat yang dinamis. Nah, untuk routing dinamis kita bisa menggunakan protokol TRIP ya, ada deh protokol TRIP atau di Masih pun nggak biar apa saja ya? itu kan free. Barang-barang pun jenis seperti beda. VF. Hah?
Jenis router beda. Jadi kita jelaskan yang SPM. Untuk Oh, sih pakai- routing dinamik, Oh iya, perintahnya itu ada soal. lebih simpel lagi ya Dede. Jadi kita cukup mendaftarkan network yang terhubung langsung dengan router. Contoh di Jakarta ini network yang terhubung langsung dengan dia network apa saja? Network LAN 172.16.1.0 dengan network yang mengarah ke WAN atau router ya 172.16.2.0. Kita hanya tinggal mendaftarkan itu. Kita cek dulu apakah routingnya sudah tidak berfungsi. Ya ini sudah fail semua ya. Sudah fail, sudah koneksi karena sudah dihapus semua routing statiknya. RIP ini ada versi 2, ada versi yang 1 yang terpasang di router ini adalah versi 1. Nanti kita lihat bagaimana caranya mengaktifkan routing RIP versi 2 ya. Kita pakai versi 1 dulu. Nah, tadi saya bilang untuk menambahkan routing secara dinamis kita cukup mengetahui network yang terhubung langsung dengan router. Jadi kita tidak perlu tahu di tetangga itu, di router sebelah itu networknya berapa. Nah, itu hanya itu yang kita catatkan. Contoh di Jakarta yang terhubung dengan dia adalah network LAN-nya 172.16.1.0 ya. Nah, kita tinggal isi di situ ya. Network 172.16.1.0. Ya. Ini Sugandi. Langsung kita add. Kemudian Apa yang tadi pakai yang mana? mengarah keluar Yang garis 172.16.2.0 dan N. Wah, sama ya jadinya ya. Ya, karena dia ada di dalam satu ini ya, satu segmen di kelas ini, kelas B ini ya. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi di router Yogyakarta. Routing RIP, tambahkan networknya yang mengarah ke bawah ke LAN berapa? 92.168.10.32 N. Yang mengarah ke router 172.16.2.0 N. Ya, ini perintahnya ada di bawah nih. Sudah ya, kita cek bisa tidak. Nah, ya. Jadi kalau RIP lebih simpel lagi. Ini memang diperuntukkan untuk jaringan yang skala besar. Kita tidak perlu mencatat LAN atau network yang ada di router yang lain. Kita tinggal mendaftarkan router yang ada di sisi kita, sisi router kita ya. Sekarang kita coba lagi di Surabaya. Surabaya bisa tidak terjangkau. Ini fail ya, fail. Dari sisi server fail. Nah, kita pakai dinamis di router Surabaya. Router Surabaya yang mengarah ke LAN Surabaya itu berapa? 192.168.5.0 yang mengarah ke router keluar 172.16.3.0 benar ya, benar. Oke, nah sekarang kita cek apakah Surabaya dengan Yogyakarta sudah bisa terhubung. Nah, ini sudah. Jadi lebih simpel ya. Nah, nanti di pelaksanaan sepertinya dibebaskan adik-adik. Apakah mau menggunakan routing secara dinamis atau routing secara statik? Nah, tapi ingat, biasanya routing yang secara statik itu lebih stabil ya. Kemudian tadi ada sempat saya singgung RIP, protokol RIP itu sudah ada versi 2-nya. Bagaimana cara mengaktifkan RIP versi 2 ya. Jadi saya contohkan, ambil sebuah router di CRI-nya ya.
Ada ketika enable dulu konten router RIP ya, router RIP version 2 ya, version 2. Nah itu kalau ada cek di config-nya di RIP, nah itu akan berganti menjadi routing versi 2. Nah itu ya, kalau yang biasa ini ya tidak ada versi 2 nya ya. Nah, ini. Ada beberapa pengalaman saya pada saat membuat sebuah simulator, kalau sudah lebih dari 2 router yang RIP versi 1 ini tidak bisa. Nanti kita pakai RIP versi 2 baru dia bisa saling terkonek ya. Nah itu salah satu mungkin tips kalau misalnya kenapa di simulasi saya ini tidak bisa saling terhubung. Tapi tadi diatur ini sampai kabel. Oke, jadi saya ulangi, kita ketikkan router RIP, kemudian version 2 ya, version 2. Nah, gimana untuk soal ini? Kira-kira ada kendala lagi?